Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Suherman dengan NPM 203402516225 dari program studi manajemen. Di sini gue bakal ngejelasin materi dari mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu tentang manfaat teknologi informasi dalam membantu aktivitas dari sebuah perusahaan. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, yaitu manfaat teknologi informasi, gue bakal ngejelasin dulu pengertian, fungsi, dan tujuan diciptakannya teknologi informasi. Semakin berkembangnya teknologi, maka juga semakin banyak bidang yang ada dan perlu untuk dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi informasi. Ini merupakan bidang yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Tanpa adanya teknologi informasi, mungkin perkembangan yang terjadi tidak akan semaju pada saat ini. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi pada suatu perusahaan dilakukan secara bertahap. Hal tersebut disesuaikan berdasarkan kekuatan dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam penerapannya, rencana strategis dari suatu teknologi informasi senantiasa disesuaikan dengan rencana dari perusahaan tersebut, agar penerapan dari teknologi informasi tersebut dapat menghasilkan nilai yang baik bagi perusahaan. Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi yang berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi melalui barang elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang harusnya dimiliki dalam berbisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen yang penting. Teknologi informasi diterapkan guna untuk mengelola informasi, yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, perlunya waktu tangkap atau response time yang lebih cepat, dan tekanan akibat dari persaingan dari bisnis. Teknologi informasi juga memiliki tujuan diciptakannya teknologi informasi, yaitu untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas, dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi salah satu penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam suatu sistem kerja, maka teknologi informasi itu diciptakan. Teknologi informasi juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Fitur capturing mungkin juga sudah tidak asing ketika kita memakainya untuk menyimpan suatu informasi tertentu. Lalu yang kedua ada mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data, memasukkan dan diterima untuk menjadikan informasi. Pengolahan dan proses data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung kalkulasi, sintesis penggabungan, segala bentuk data dan informasi. Dengan adanya fungsi ini, akan memudahkan user untuk mengolah suatu informasi atau data. Lalu yang ketiga ada menghasilkan.
atau generating, menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti orang lain. Contohnya seperti laporan, tabel, grafik, dan gambar. Lalu yang keempat ada menyimpan atau storage, merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Misalnya, menyimpan ke hard disk, flash disk, tape, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada sebagai pencari kembali atau retrieval. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan sebelumnya. Misalnya seperti mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Adapun data yang tersimpan sulit untuk ditemukan karena terlalu penuh. Dengan adanya fungsi ini, kita dapat mudah untuk menemukan data tersebut dan dapat menghemat waktu juga. Lalu yang terakhir ada sebagai transmisi atau transmission. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja seperti mengirimkan data penjualan dari user A ke user yang lain, sehingga kita tidak perlu menyalin satu persatu, cukup dengan saling sharing saja. Nah, kita akan masuk ke pokok pembahasan, yaitu manfaat dari teknologi informasi. Yang pertama ada mempermudah cara berkomunikasi. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antar karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunaannya juga sangat mudah dan relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan fax email untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua, ada memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet, kita hanya membutuhkan satu klik saja, dan semua informasi sudah tersedia di depan mata kita. Semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang kita jalani saat ini. Lalu yang ketiga ada manajemen data. Deretan lemari arsip yang biasanya berisikan dokumen-dokumen perusahaan yang penting sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Dengan adanya database, saat ini sebagian besar perusahaan menyimpan versi digitalnya dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan, terlepas dari lokasi mereka pada saat itu. Lalu yang keempat ada Customer Relationship Management. Perusahaan menggunakan IT atau teknologi informasi untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengolah hubungan terhadap pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggannya, sehingga terjadi atau terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, bagaikan data record. Salah satu contohnya adalah pelanggan menghubungi call center karena mendapatkan masalah mengenai informasi pengiriman barang yang ia pesan. Dengan adanya CRM, staf perusahaan dapat segera memberitahukan keberadaan barang pelanggan yang telah dipesan. Lalu yang kelima ada reduce cost. Sebagai katalisator pada perusahaan, teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai pengurangan biaya operasional perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada profitabilitas perusahaan. Lalu yang terakhir ada
minimize risk. Tentu setiap bisnis mempunyai risiko, terutama pada faktor keuangan. Saat ini berbagai jenis aplikasi telah tersedia dalam upaya mengurangi risiko yang sering terjadi atau sering dihadapi para bisnis, seperti forecasting, financial advisory, planning expert, dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi informasi saat ini, maka hal yang seperti itu yang tadi disebutkan akan dapat ditanggulangi atau di backup, karena teknologi informasi mampu membantu perusahaan atau organisasi kita dalam mengurangi risiko yang akan terjadi, serta dapat menjadi sarana dalam membantu manajemen pada pengelolaan risiko yang sedang kita hadapi. Adapun menurut Reardon pada tahun 1997 dalam Henry 2008 tentang manfaat teknologi informasi dalam perusahaan akan mendukung kegiatan perusahaan, yaitu yang pertama ada meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Lalu yang kedua ada mengurangi biaya operasional. Yang ketiga ada meningkatkan pengambilan keputusan. Yang keempat ada meningkatkan relationship dengan pelanggan. Lalu yang terakhir ada mengembangkan aplikasi strategi baru. Nah, setelah kita bahas pengertian, fungsi, tujuan, manfaat dari teknologi informasi, ini kita akan membahas tentang keuntungan yang kita dapat dari penerapan teknologi informasi bagi perusahaan. Yang pertama adalah semua sistem yang tadinya bersifat manual pada perusahaan atau organisasi tersebut berubah menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya atau tenaga kerja dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, ada penghematan biaya promosi dapat dilakukan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, sebab promosi dapat dilakukan melalui online. Selain itu, para konsumen juga akan dapat melihat profil perusahaan atau organisasi kita dari mana saja, kapan saja, dari seluruh dunia. Yang ketiga, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, maka akan lebih mudah terintegritas di seluruh kantor atau cabang perusahaan, tanpa harus mengurangi cabang secara satu persatu. Lalu yang keempat, ada waktu pengerjaan dapat lebih cepat setelah menerapkan teknologi informasi. Karena dengan penerapan teknologi informasi ini dapat mempersingkat rantai birokrasi. Misalnya, yang awalnya selesai dalam 1 minggu, namun dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dapat diselesaikan hanya dengan 1 hari saja. Apabila waktu tersebut kita mengkonversikan ke dalam bentuk biaya, maka akan menghasilkan penghematan sekian rupiah. Lalu yang terakhir ada pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat. Hal ini disebabkan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka data yang diperlukan akan lebih cepat diperoleh, sehingga tentu akan menjadikan perusahaan atau organisasi menjadi lebih kompetitif, karena dampaknya akan besar apabila pengambilan keputusan agak lambat, misalnya seperti kehilangan banyak order.